cubicle, meja-meja, atau mungkin sempat ada masanya coworking space yang bukan cubicle, semua duduk bareng-bareng, bisa diskusi. Halo Pak, ketemu lagi buat asistensi lagi. Siap. Kita udah bahas teori macam-macam, kayaknya kurang jejak gitu kalau nggak studi kasus ya, karena ini kan kalau kita ngomong akustik banyak banget yang perlu diperhatikan ya variabelnya ya. Jadi kayaknya lebih enak kalau kita studi kasus langsung satu. Nah, gini Pak, kebetulan kita tuh ada satu proyek kantor interior yang ini bisa dibilang agak beda ya, terutama karena dirancangnya setelah pandemi, dimana semua orang sekarang serba live, semuanya serba online. Jadi desain kantor ini bukan cuma sekedar cubicle, meja-meja, atau mungkin sempat ada masanya coworking space yang bukan cubicle, semua duduk bareng-bareng, bisa diskusi. Kalau ini ada fungsi lagi yang ditambahkan, jadi seperti studio rekaman. Nah, jadi terutama karena perusahaan ini kan sekarang geraknya sangat terbatas dengan PPKM, dulu sempat ada PSBB, kantor juga tidak bisa 100%. Jadi untuk menjangkau customer-nya, kliennya, banyak kantor yang serba online sekarang, bikin event-event online. Jadi akhirnya klien kami ini juga membuat satu rancangan yang ruangan untuk live. Nah, ini kalau Bapak lihat desainnya, kalau dari kami sebetulnya mungkin kalau dilihat ruangan ini nggak akan kelihatan ini kayak kantor, ini seperti kayak studio rekaman ya. Iya. Nah, kira-kira kalau secara akustik ya Pak, kalau ruang kantor kan ya tidak seperti ini ya tampilannya. Ini pasti spesifikasinya juga agak beda. Nah, kalau Bapak melihat ini, kira-kira apa yang bisa diusulkan Pak? Dari desain yang seperti ini, yang perlu diperhatikan Pak? Oke. Ya, ini tentunya saya mencoba menjawab dari pengetahuan tentang produk yang saya miliki ya Pak ya. Nah, kalau kita mendesain satu ruangan studio seperti ini, itu ya memang ada dua aspek ya yang perlu kita perhatikan. Pertama adalah aspek kedap. Kedap artinya seperti di pertemuan kita yang sebelumnya, bagaimana suara itu jangan bocor, baik bocor dari luar ke dalam atau dari dalam keluar. Nah, kalau itu memang lebih banyak kita menggunakan produk dari teman-teman yang lain ya, misalnya produk-produk insulasi lainnya, seperti itu. Nah, itu biasanya tidak kelihatan Pak. Ya tidak kelihatan. Jadi nggak mempengaruhi tampilan? Tidak mempengaruhi tampilan. Tampilannya bisa seperti ini, tapi dimasukin ya komponen-komponen itu tadi? Ya. Nah, yang aspek yang kedua, kalau kita bicara serat suara, nah ini pilihannya seperti yang sudah pernah saya jelaskan di sebelumnya, itu beberapa produk kan ya. Nah, kalau untuk di studio tempat Bapak ini, kita bisa treatment pada dinding, plafon, dan lantai. Ya, kalau produk kami bisa tawarkan adalah untuk produk dinding dan plafon Pak. Seperti itu. Kalau dilihat dari ini, untuk dindingnya kan Bapak saya lihat geometris kotak-kotak seperti itu, dan warna. Demikian juga plafonnya itu ada perforasi dengan bentuk garis-garis seperti itu. Nah, ini kita bisa tawarkan beberapa produk sih Pak. Oke, Pak, kita langsung teknis aja aplikasinya. Pakai produk Armstrong, produk apa yang cocok dengan bidang ini? Desain seperti ini. Oke. Nah, kalau saya lihat dari desain yang Pak Wery bikin, ini sangat menarik ya, di mana Pak Wery masukkan unsur-unsur geometri dan juga unsur-unsur warna. Nah, untuk satu ruangan ini kan, kalau saya lihat kan terbentuk dari 4 sisi. Sisi yang di sebelah kanan itu adalah kaca. Ya, sisi sebelah kiri itu ada layar LCD dan juga pintu. Nah, paling yang bisa kita mainkan adalah dua sisi yang berhadapan, seperti yang ada di bagian tengah gambar. Nah, ini Pak Wery, saya bisa usulkan produk dari polyester felt, ya, dimana produk ini sudah berwarna dan Bapak bisa pilih pilihan warnanya. Dan ini pun ukurannya kita bisa cut dengan bentuk geometri seperti apapun, dan bisa dikombinasikan mengikuti desain dari Bapak. Seperti itu. Cara pemasangannya sangat gampang. Jadi bidang yang sudah terbentuk, apakah Bapak pakai partisi gipsum, itu bisa langsung ditempel Pak. Bisa langsung ditempel ke bidang tersebut. Nah, tanpa rangka Pak? Bisa tanpa rangka.
Atau kalau misalnya Bapak nggak pakai gypsum tapi pakai plywood, itu juga bisa. Yang penting bidangnya ada bidang yang masif untuk ditempel. Seperti itu. Nah, polyester veil ini bersifat untuk menyerap suara supaya pemantulannya tidak terlalu besar. Oke. Nah, kalau kita lihat dari plafon, ini juga desain Bapak unik ya, karena ini bisa dibilang desain seperti ini nih tidak umum. Nah, ini kami juga bisa tawarkan dari polyester veil juga, atau dari bahan metal. Oke. Nah, plafon metal ini juga kelebihannya adalah kalau misalnya di bagian atas plafon terjadi kondensasi, itu tidak sampai merusak plafon. Karena kalau kita tahu metal itu kan lebih tahan terhadap air. Oke. Seperti itu. Jadi aplikasinya juga bisa langsung misalnya ini dindingnya drywall gitu Pak, JRC ya. Itu bisa langsung ditempel aja si saltbox itu tadi. Jadi velvet ini kami bisa tempelkan ke bidang drywall, kalsium silikat, semen board misalnya, ataupun plywood ya. Bahkan kalau misalnya tembok bata ya, itu juga bisa kita tempelkan Pak. Perekatnya sama nggak Pak dengan material yang beda itu? Perekatnya tergantung, karena terus terang kami dari Armstrong tidak menjual perekat. Oke. Tapi nanti kami akan bekerja sama dengan supplier perekat tersebut. Oke. Jadi kuncinya di tipe perekatnya itu ya. Betul. Apapun Bidangnya. bidangnya ya. Oke. Kadang perekat untuk bata berbeda dengan perekat untuk papan semen misalnya. Tapi ada spesifikasi untuk perekatnya nggak Pak? Yang cocok dengan untuk menempelkan si panel akustik ini ke bidang dinding itu. Karena kalau kita bicara perekat kan karakternya beda-beda ya. Dia bisa merekat di material A, tapi mungkin kalau untuk di material B sebaiknya ada tambahan apa gitu. Kalau ini gimana Pak? Oke, kalau dari Armstrong kami tidak punya ketentuan sih Pak. Perekatnya harus komposisi bahannya seperti apa. Oke. Tapi memang lebih baik bisa ditanyakan langsung ke suppliernya. Pak, tadi kan itu dindingnya udah ya. Sekarang kita mau tanya soal metal fillingnya. Si metal kan ya tadi Bapak bilang. Ini kalau metal kok saya kepikirnya metal kan keras gitu Pak ya. Kalau dulu kita sempat ngobrol, ini kalau keras kan suaranya jadi memantul ya. Ini kalau akustik filling metal gimana Pak? Betul. Untuk studio gini apa cukup baik? Betul, Pak Wery. Jadi kalau kita bicara metal, memang secara karakteristik itu dia sifatnya memantulkan suara. Nah, tetapi kita bisa menambahkan fitur akustik pada metal, yakni dengan cara diperforasi, atau dikasih lubang, dibolongin seperti itu. Nah, kalau desain dari yang ada di desain Pak Wery, ini perforasinya cukup unik ya. Kita bisa bikin, kami sebut dengan custom perforation. Jadi bisa bentuk garis-garis, bisa bentuk lubang-lubang, bisa bentuk kotak-kotak, bahkan bisa juga bentuk siluet gambar apapun juga, seperti itu. Nah, kalau kita bicara metal ceiling, ini ada dua sistem juga nih Pak. Kalau kita bicara tampilan, ada tampilan yang rangka kelihatan dan tampilan rangka yang tidak kelihatan atau alias konsil. Nah, kalau dari desain Bapak itu arahnya ke konsil Pak. Oke, berarti kalau dengan sistem rangka yang beda ini tampilannya beda, sistem cara pasangnya juga beda. Betul, cara pasangnya jelas berbeda. Ya, gimana? Kalau sistem rangka lay-in, ya itu rangkanya kelihatan Pak, atau expose. Dan panelnya kita bisa buka dimanapun juga. Jadi semuanya bisa berfungsi sebagai manhole. Nah, kalau yang konsil, ini rangkanya tersembunyi di atas panel. Jadi alias dari bawah itu nggak kelihatan. Nah, untuk beberapa sistem kami punya sistem konsil, ada beberapa sistem, ada yang susah dibuka, ada juga yang gampang dibuka. Seperti itu. Jadi kalau yang nggak kelihatan tadi ya Pak rangkanya, itu kan berarti perlu ada fixture-nya nih. Perlu ada alat bukanya. Betul. Jadi ada kelihatan baut-bautnya begitu? Oh enggak. Jadi kita bisa menggunakan semacam tools untuk congkel, atau bisa juga kalau misalnya kita tidak ingin menggunakan tools, kita juga bisa menggunakan tangan. Jadi sistemnya kita menyesuaikan dengan keinginan dari desainer. Jadi kalau misalnya Pak Wery ingin, saya ingin tampilannya konsil, tapi gampang dibuka, tanpa tools misalnya, itu kami punya. Dan ingat, ini Pak Wery, kalau kita bicara metal ini juga punya kelebihan bisa diwarna dengan apa saja. Jadi kalau Pak Wery misalnya ingin bermain di warna pada metal ceiling, ini gampang sekali. Nah, metal ceiling kami finishingnya menggunakan finish bahan powder coating ya. Jadi nggak ada yang isu terkelupas nanti warnanya kelihatan metalnya, enggak ya, lebih awet ya kalau itu. Oke. Nah Pak, tadi kan di bagian perforasinya itu ada dimasukkan material lain ya tadi. Itu
gimana materialnya apa sih Pak? Oke, jadi kalau kita bicara plafon metal yang diperforasi, terutama diperforasi, untuk meningkatkan fungsi akustiknya, kita tidak biarkan bolong begitu saja, tapi kita beri lapisan akustik hitam di bagian belakangnya atau di atasnya. Hitam. Itu dari pabrik. Memang standarnya hitam. Standarnya hitam. Oke. Seperti itu. Ada Dan alasannya? itu untuk supaya lebih netral ya, Aha. dan juga nggak begitu kelihatan. Dan untuk akustik fleece yang kami gunakan itu memiliki daya serak suaranya bisa sampai 70%, bahkan lebih. Oke, jadi yang hitam tadi itu istilahnya acoustic fleece ya. Ya, akustik fleece. Fleece dia seperti kain serat begitu ya? Betul. Dia seperti kain tapi bukan seperti kain biasa. Ya pasti kalau misalnya kain ini dia punya fungsi penyerap suara dan juga dia punya fungsi kalau terjadi kebakaran dia tidak merambatkan api. Atau non combustible. Ini juga sangat penting nih Pak. Jadi kalau kain ini kan apa ya, mungkin kalau di bayangan saya ini gampang robek ya sih Pak. Kalau kain dipasang sebagai elemen bangunan, biasa kan kalau kain, kalau kita bicara kayak di furniture gitu, sofa, itu kan ada busanya, ada backingnya. Kalau di plafon bagaimana Pak? Ya Pak. Jadi kalau kekhawatiran Bapak terhadap kain kalau sobek seperti apa? Kalau menurut saya cukup aman sih Pak. Karena kain ini dia sifatnya merekat pada bidang panel metalnya. Jadi dia tidak mudah terlepas. Jadi dia fully attached to the panel. Nah, kalaupun sampai sobek itu segala macam, yang pasti panelnya juga akan rusak. Kalau sobek bisa sampai merobek akustik fleece tersebut, karena itu berarti kan cukup keras Pak gitu. Tapi selama ini kalau dari project-project yang sudah kami kerjakan belum pernah sih Pak ada isu sampai kainnya sobek seperti itu. Jadi mungkin, cukup aman. Mungkin pertimbangannya karena ya di plafon juga ya, nggak akan ada yang megang-megang juga ya. Kecuali kalau pakai dinding mungkin iseng-iseng di dorong gitu ya. Betul. Jadi tergantung penempatannya saja sebenarnya. Cukup aman sih Pak. Jadi selama project yang kami kerjakan, meskipun panel metalnya perforasinya cukup besar dan kelihatan akustik fleece-nya, itu jarang sih Pak sampai sobek. Oke. Dan juga kalau dikasih warna hitam itu juga untuk menyamarkan kalau misalnya kotor. Kalau hitam itu kan nggak kelihatan kotornya. Oke. Siap. Ini udah bisa lah kita buat gambar kerjanya, udah ada bayangannya sekarang. Terima kasih Pak Arifin. Kita kasih lagi nanti kalau untuk project berikutnya. Siap. Thank you Pak. Oke, sama-sama.